ketika perusahaan mengalami masa sulit, dividen bisa dipangkas gitu, dipotong, dikurangin. Nah, jika dividen ini dipangkas karena faktor menurunnya kinerja gitu ya, berarti ini adalah sebuah sinyal yang negatif. Halo Bapak Ibu penonton setia YEF, berjumpa lagi di YEF Edu. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu hal apapun. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas satu dampak memburuknya ekonomi akibat pandemi, yaitu 6 tanda perusahaan dalam masalah. Tentunya ini penting bagi kita sebagai investor. Ini adalah video YEF Edu for Investing, jadi kami akan memberikan dari sudut pandang seorang investor. Jadi jika Bapak Ibu adalah seorang trader dan tidak perlu dengan materi ini, bisa skip video ini ya. Oh ya, selain itu ini bukan video rekomendasi, kami hanya ingin sharing pengalaman saja dan tentunya pengetahuan dan pengalaman kami di saat memandu klien kita, member-member kita dalam berinvestasi. Semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk Bapak Ibu dalam berinvestasi. Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, kita harus selalu berhati-hati dalam memilih perusahaan yang akan kita investasikan. Setidaknya ada 6 tanda perusahaan dalam bahaya ya. Tanda yang pertama adalah cash ya. Cash menipis disebabkan oleh operasional yang merugi. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, kutipan cash is king adalah benar. Karena cash ibarat darah, tanpa cash ya bisa saja mati. Apa sih fungsi cash bagi sebuah company? Pertama, jelas fungsi likuiditas. Cash digunakan untuk memenuhi operasional, maka harus bisa cepat dicairkan dengan secepat mungkin. Bayangkan jika sebuah perusahaan tidak memiliki cash yang cukup untuk membiayai operasionalnya, pasti akan terganggu. Kemudian fungsi yang kedua tentu berkaitan dengan investasi ya. Perusahaan perlu melakukan investasi, misalkan pembelian aset yang sangat basic seperti membeli alat produksi dan sebagainya. Kemudian fungsi ketiga adalah internal financing ya. Dalam beberapa kondisi perusahaan memiliki cash yang melimpah, mereka dapat membiayai proyek-proyek, misalkan proyek pembangunan pabrik baru dan sebagainya. Nah, kalau mereka nggak punya cash, pasti akan melakukan external financing yang pasti lebih mahal cost-nya ya. Jadi ada cost of fund. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini, demand di pasar turun. Akibatnya ya pastinya revenue akan mengalami penurunan atau bisa drop juga dari tahun-tahun sebelum adanya kondisi seperti sekarang ini. Mau nggak mau pasti akan berpengaruh pada bottom line ya. Ya misalkan dari profit menjadi rugi atau misalkan mengalami penurunan lah ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi kinerja operasional juga dan apakah mengalami defisit atau surplus. Jika terjadi dalam periode yang berkepanjangan ya, kondisi yang menipisnya cash ini terjadi dalam kondisi yang berkepanjangan, ini akan lama kelamaan akan juga mengganggu kestabilan sebuah perusahaan. Otomatis kita harus bisa memproyeksikan kondisi cash ini akan sejauh mana ya, sedalam apa nantinya akan dampaknya terhadap kelanjutan sebuah perusahaan. Kondisi yang buruk juga dapat ditandai dengan menurunnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, misalkan bunga utang ya. Ada metrik-metrik umum untuk kita bisa melakukan analisa kemampuan ini ya, kemampuan membayar kewajiban ini. Misalkan yang sangat basic ya seperti current ratio ya. Jadi current ratio ini kan menunjukkan kemampuan perusahaan ya dalam membayar kewajiban jangka pendek. Jadi semakin besar angka rasionya ini semakin baik. Metrik solvabilitas yang lain bisa dicari ya, banyak lah ya. Ada asset ratio dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu sebelum melakukan invest harus cek dulu kemampuan perusahaan yang Anda beli sahamnya, mampu nggak bayar kewajiban jangka pendek meskipun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan yang baik,
sebaiknya dihindari dulu karena dampaknya nanti jangka panjang gitu. Nah, kemudian tanda berikutnya itu ini mungkin jarang dibahas ya, yaitu gonta-ganti auditor. Jadi perusahaan terbuka itu wajib diaudit ya pastinya, baik itu audit internal maupun audit eksternal. Nah, jika auditornya ini gonta-ganti ya bisa jadi tanda sesuatu yang janggal gitu ya di perusahaan tersebut, mungkin sudah mendapatkan kartu kuning atau kartu merah dari auditor sebelumnya. Namanya auditor harus jujur ya menilai kondisi perusahaan. Jadi kami merekomendasikan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang sama dalam periode yang panjang dan juga diaudit oleh auditor yang ya kita katakan auditor besar seperti Big Four dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Kemudian Anda juga perlu tahu ya, terutama investor kan pasti mengharapkan sebuah dividen ya. Nah, ada case di mana sebuah perusahaan itu memangkas dividennya ya. Tapi pemangkasan dividen ini belum tentu jelek ya, belum tentu jelek. Namun ketika perusahaan mengalami masa sulit, dividen bisa dipangkas gitu, dipotong, dikurangin. Nah, jika dividen ini dipangkas karena faktor menurunnya kinerja gitu ya, berarti ini adalah sebuah sinyal yang negatif untuk ke depan gitu ya. Nah, sebaliknya jika dividen ini dipangkas untuk kebutuhan investasi atau R&D, tujuannya untuk meningkatkan value perusahaan di masa depan, ya pemangkasan dividen ini tidak menjadi masalah. Tapi Anda harus cek jika perusahaan itu memangkas dividen, apakah karena kinerjanya memang turun atau untuk kegiatan yang positif gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus cross check. Kalau misalkan sudah investasi bertahun-tahun kemudian dividennya tiba-tiba dipangkas secara signifikan, kemudian apa penyebabnya Anda harus cari tahu ya. Kemudian tanda bahaya yang lain adalah adanya konflik internal ya, adanya konflik di dalam manajemen perusahaan. Saat kita invest penting juga kita menilai siapa yang mengendalikan perusahaan ini, siapa manajemennya ya. Pastikan manajemennya bagus, punya track record yang positif, orang-orangnya positif, dan tentunya harus solid dan kompak, jangan sampai ada konflik di dalamnya. Lalu bagaimana kita tahu ini ada konflik atau tidak? Bagaimana kita bisa mencari tahunya gitu ya? Ya misalkan baru-baru ini yang baru dibuka sahamnya, baru dibuka suspendnya, kemudian bergerak sangat liar sekali. Itu kan dulunya sangat ini ya, perusahaan yang juga terpandang ya, apalagi bisnisnya consumer goods, dan tiba-tiba ada konflik internal juga. Ternyata yang selain adanya kasus usahanya juga ternyata di dalamnya itu ada konflik juga gitu. Nah, seperti inilah akibatnya kinerjanya menjadi tidak positif ya, karena adanya kubu-kubu yang berselisih. Jika Anda mendapati perusahaan seperti ini, sebaiknya berhati-hati karena bisa jadi decision-nya yang dibuat nanti bermuatan politis, bukan untuk membuat company mereka tumbuh dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kita perhatikan, kondisi dalam sebuah manajemen itu harmonis atau tidak gitu. Kemudian tanda terakhir yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan dalam memilih saham untuk investasi, Anda harus perhatikan tanda bahaya yang ini, yaitu di mana sebuah perusahaan ini menjual sebuah produk yang flagship. Ya, flagship itu pengertiannya adalah produk yang unggulan, yang mereka unggulkan dan tentunya memiliki sumbangsih yang besar di total revenue-nya. Bayangkan jika sebuah perusahaan sekelas Microsoft lah kita katakan menjual Windows ya, pasti ada penurunan kinerja ya. Misalkan Apple menjual iPhone, produk iPhone-nya ke kompetitor misalkan, otomatis
revenue juga pasti akan turun. Selain itu, penjualan segmen flagship ini juga menandai melambatnya sales, sehingga mereka rela untuk jual produk flagship ini, ya, divisi bisnis ini ya. Nah, itulah 6 tanda bahaya yang Bapak Ibu dapat perhatikan ketika memilih saham untuk investasi ketika masa-masa sulit seperti sekarang ini. Semoga informasi ini dapat mencerahkan Bapak Ibu dan dapat bermanfaat untuk investasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan share, dan jangan lupa untuk selalu kunjungi website kami, yefadvisor.com.